Shalom Sobat Pemenang kasih oleh Tuhan. Saya percaya hari ini kita berkemenangan dalam Kristus, dan kemenangan terakhir kita adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah Sobat Pemenang, kita masih belajar dari Rasul Yohanes. Dalam kekristenan, Rasul itu digunakan hanya kepada orang-orang yang dekat dengan Yesus waktu Yesus hidup di dunia ini, yang menyaksikan kehidupan Yesus, mengajar bagaimana Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga. Mereka adalah saksi mata. Ini yang kita sebut sebagai Rasul. Mari kita baca firman Tuhan hari ini, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Rasul Yohanes mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi mengakui juga ada Bapa dan ada Roh Kudus. Nah, kita belajar. Bagi orang Yahudi, Roh Kudus itu punya peranan yang signifikan dalam perjalanan hidup sejarah bangsa Israel. Misalnya, bagaimana waktu Allah memerintahkan umat Israel untuk membuat kemah pertemuan. Keluaran pasal 35 mulai kita bisa lihat Aholiab, seorang tukang yang dipilih oleh Tuhan, harus membuat perabotan untuk kemah pertemuan. Dia harus diurapi oleh Roh Allah, Roh Kudus ini. Ya, kemudian dalam 1 Samuel kita tahu bersama-sama ya, Raja Saul sebelum dia menjadi raja, waktu dipilih, dipenuhi oleh Roh Kudus dulu. Baru setelah itu dia boleh dilantik menjadi seorang raja. Nah, betapa signifikan dan penting sekali peran Roh Kudus bagi orang Yahudi pada waktu itu. Nah, bagi Rasul Yohanes, setiap orang yang mengakui Yesus Tuhan itu pasti diurapi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena orang yang mengaku Yesus Tuhan, menerima penebusan Kristus, itulah orang-orang yang dipanggil dan dipilih, punya relasi yang khusus, punya status yang istimewa sebagai orang percaya, perlu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang sanggup tinggal dalam hati setiap orang yang percaya. Nah, kita belajar, kenapa orang Kristen harus dipenuhi Roh Kudus dan harus menerima Roh Kudus? Karena begini, coba lihat dalam Yohanes pasal 14, dalam ayatnya yang ke-16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi peran Roh Kudus itu adalah mendampingi manusia. Allah diam di dalam kita. Ini ditegaskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menurut segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan dengan demikian kita ketahui bahwa Allah ada dalam dia, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi Roh Allah tinggal dalam diri kita. Kenapa Roh Kudus harus tinggal dalam diri orang percaya? Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang sanggup menuntun kita, memimpin kita. Itu sebabnya orang yang dipimpin Roh Allah pasti bisa menjadi anak Allah. Roh Kudus ini menghibur orang percaya. Kenapa? Oh, bukan sekedar menghibur supaya kita tertawa, tidak. Tapi bagaimana menjalani peran kita sebagai orang percaya yang harus memisahkan diri dari pengaruh dunia yang dikuasai jahat, dikuasai oleh dosa. Bagaimana orang percaya tetap bisa bertahan, tetap teguh. Itu sebabnya perlu Roh Kudus. Supaya apa? Kekristenannya tidak kandas. Kekristenannya tidak mundur, tidak undur dari kekristenan. Nah, Sobat Pemenang, ya Roh Kudus ini tinggal dalam diri kita untuk apa? Menolong kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus itu akan mengingatkan akan semua yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu lihat dalam Yohanes pasal 14. Jadi Roh Kudus itu sangat penting bagi kita. Nah, sekarang masalahnya adalah dalam surat Yohanes dikatakan yang diutus itu bukan hanya anak, ya, tapi yang diutus itu juga Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Ya, perhatikan apa firman Tuhan katakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Sobat Pemenang, Rasul Yohanes memandang ya Yesus Tuhan, tapi Yesus juga utusan. Rasul Yohanes juga memandang Yesus Tuhan, tapi Roh Kudus juga diutus. Jadi perhatikan baik-baik kapasitas konteks ketika berbicara tentang utusan. Kita lihat dalam Perjanjian Lama, orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, yang menyampaikan pesan Allah, itu disebut nabi. Tapi dalam Perjanjian Baru kita lihat ada namanya Yesus disebut sebagai utusan. Kenapa? Karena dalam kapasitas konteks Yohanes pasal 5, kalau Bapak lihat di situ, itu bicara tentang relasi Bapa dengan anak. Konteksnya adalah Bapa menyerahkan penghakiman kepada anak supaya anak dihormati sama seperti Bapa dihormati. Jadi konteks diutus itu kita harus lihat dengan relasinya. Nah, sekarang Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus itu diutus oleh Bapa, gelarnya apakah nabi atau rasul? Tidak, ya. Roh Kudus diutus oleh Bapa. Kita kenal dengan istilah Immanuel,
Allah beserta dengan kita. Itu dalam nubuatan Nabi Yesaya. Kemudian dalam janji Tuhan Yesus, Matius 28 ayat yang ke-20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi Roh Kudus diutus tinggal dalam hati kita. Itu menyatakan komitmen Allah, janji Allah bahwa Ia menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi sobat pemenang, percayalah bahwa Yesus Tuhan dan terimalah Roh Kudus tinggal di hati kita supaya apa? Kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya senantiasa. Tuhan memberkati.